karena ini deep learning yang akan teman-teman gunakan gitu ketika bekerja dengan neural network. Dan di pertemuan ini kita akan sama-sama bincang-bincang atau diskusi soal satu model architecture, yaitu ya. Nah, architecture-nya namanya convolutional neural network. Nah, itu lebih terkenal dengan istilah CNN. Nah, hari ini kita akan belajar motivasi. Jadi motivasi itu maksudnya kok bisa ya ada CNN, kenapa ada CNN, terus untuk apa aja CNN digunakan, lalu prinsip dasar kerja CNN itu apa saja, kayak gitu. Supaya nanti ketika teman-teman tahu, ketika nanti mungkin harus sudah mulai buat penelitian, kalau nggak salah saya ikuti di grup itu udah diminta ya mulai cari pembimbing dan nah mungkin teman-teman bisa mulai mendapat paling nggak ada motivasi kira-kira apa ya yang akan saya buat. Oke, izinkan saya join dari satu device lagi supaya bisa monitor. Oke, bentar ya. Nah, yang pertama dulu. Oke, jadi yang pertama banget teman-teman, nah ini saya harus menyampaikan bahwa materi diskusi kita di hari ini ada referensinya, jadi nggak dibuat-buat aja, tapi ini lebih bahkan sepertinya lebih saya banyak mengcopy, jadi mengambil poin-poin penting dari yang pertama itu ada review artikel. Jadi ini artikelnya sangat bagus dan dia itu memang tentang deep learning. Jadi saya sarankan teman-teman kalau pengen belajar dalam banget soal deep learning, baik itu pemrosesan angka atau gambar atau suara, nah itu boleh baca artikel ini supaya bisa menambah wawasan tentang apa itu sebenarnya deep learning. Kayak gitu. Ini dari jurnal Nature. Udah lama ya, tahun 2015, tapi saya pikir ini tetap relevan karena dia itu membantu kita memahami fondasi dasar dari arsitektur deep learning. Gitu. Nah, jadi bisa langsung browse aja deep learning Nature. Itu langsung muncul artikel. Terus yang kedua, ini saya juga rekomendasi, itu ini sangat baik ya. Jadi ini ada channel di YouTube, StatQuest. Itu tempat di mana kita bisa, jadi konten-kontennya itu benar-benar baik lah untuk memvisualisasikan, memberikan contoh simulasi perhitungan sederhana sehingga kita bisa mengerti prinsip kerja sebuah model, kayak gitu, neural network. Atau juga ada beberapa hal lain, misalnya statistik dan lain-lain. Itu dijelaskan dengan sangat sederhana sehingga mudah dipahami. Oke, jadi ini adalah dua sumber yang digunakan untuk bahan diskusi. Nah, saya sekaligus merekomendasi untuk baca, gitu, biar makin banyak informasi. Oke, nah jadi sekarang kan tadi kita bahas tentang convolutional neural network. Nah jadi ini adalah motivasi utamanya. Jadi ini ConvNets ini maksudnya CNN ya. Jadi convolutional neural network itu sebenarnya adalah model ya atau bangunan arsitektur ya, arsitektur jaringan saraf tiruan gitu, neural network yang memang sengaja didesain untuk memproses data yang bentuknya itu adalah barisan. Jadi beberapa baris. Jadi bukan cuma satu baris lurus aja enggak, tapi ada beberapa baris yang tersusun. Nah, atau array yang tersusun kayak gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah gambar. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kayak gambar kita itu kan sebenarnya juga bisa kita bisa membayangkan dia itu sebagai sebuah array, sebuah matriks. Nah, matriks yang berisi sel-sel. Nah, sel-selnya itu diisi dengan nilai. Nah, nilainya itu adalah pixel. Nah, nanti pixel itu untuk setiap, jadi nanti akan ada nilai pixel untuk setiap filter. Karena untuk gambar berwarna itu biasanya ada 3 filter RGB, gitu. Nah, jadi nanti
setiap filter itu tuh akan memiliki nilai. Nah, penggabungan nilai dari filter R, G, dan B itu nanti menentukan warna. Kayak gitu. Nah, jadi kita bisa mengasumsikan gambar, jadi data gambar, gitu ya, karena ini kan data science kan, jadi data gambar harus bisa, data teks harus bisa, data time series harus bisa, gitu kan, sensor, kalau IoT teman-teman belajar itu kan data time series, apalagi, jadi banyak data yang harus bisa, baik yang terstruktur maupun yang terstruktur. Nah, jadi, nah di sini salah satunya gambar. Nah, gambar ini bagaimana memprosesnya? Nah, jadi kebutuhan akan pemrosesan gambar itu yang memotivasi di desainnya convolutional neural network atau CNN, ya. Nah, dan biasanya itu gambar berwarna itu selalu punya 3 color channel, R, G, B. Nah, ini penting, ini basic-basic yang harus sangat di red, green, blue ya, harus sangat dikuasai. Oke. Emangnya kenapa, Kak? Ya, nanti kita. Nah, jadi pertama itu motivasinya dulu. Nah, sehingga CNN itu kebanyakan dipakai ketika harus mengolah data gambar. Nanti kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mengolah data gambar, itu teman-teman akan banyak sekali referensi-referensi atau literatur-literatur di jurnal yang menggunakan arsitektur-arsitektur CNN ketika teman-teman memilih untuk riset soal deep learning. Nah, kalau machine learning beda lagi, kayak gitu. Jadi, tapi kalau deep learning pasti arsitektur-arsitektur CNN itu akan banyak digunakan. Karena memang dia dibuat untuk melakukan analisa gambar atau pemrosesan gambar. CNN sendiri itu punya ada 4 poin penting ya. Jadi ada 4 kunci yang membangun strukturnya. Jadi dari dalam sebuah arsitektur CNN itu ada 4 hal penting yang menjadi kunci. Nah, apa saja 4 poin itu? Nah, ini yang jadi yang pertama itu ada local connections. Nah, nanti local connections ini seperti apa kita akan lihat. Lalu ada shared weights. Jadi ada bobot. Nah, kalau teman-teman masih ingat waktu kita basic banget review tentang konsepnya neural network, kita ada bobot, bias. Nah, itu kan dalam. Nah, ini tetap terpakai karena masih sama-sama berdiri dalam konsep neural network. Jadi akan tetap terpakai kayak gitu ya. Jadi ada bobot yang dibagi, lalu ada koneksi-koneksi yang dikumpulkan secara lokal tadi. Kemudian ini adalah pooling. Jadi apa itu pooling? Itu ya kita akan pelajari. Jadi ada local connections, lalu bobot yang dibagikan, jadi shared weights. Terus ada proses pooling dan juga, ini yang menjadi karakteristik CNN. Penggunaan layers yang banyak sekali. Nah, itu CNN. Jadi biasanya CNN itu arsitekturnya tuh besar-besar. Kenapa? Karena ya itu tadi, memang itu adalah ide kuncinya. Dan itu arsitekturnya tuh banyak-banyak itu, ya itu ada tujuannya. Jadi bukan cuma banyak-banyakan. Tapi mereka punya tujuan-tujuan tertentu. Ada fungsi-fungsi yang mereka jalankan. Nanti kita akan lihat kenapa sampai bisa seperti itu. Oke. Nah, tadi kan ada 4 poin penting itu ya. Nah, 4 poin penting ini itu dikelompokkan dalam 2 kategori yang lebih umum. Yaitu yang pertama, jadi CNN itu secara umum kalau kita lihat itu nanti akan punya di bagian awalnya, jadi ketika arsitektur awalnya itu, ketika kita lihat sebuah arsitektur CNN, di bagian-bagian awal dari arsitektur itu dia akan terdiri dari 2 komponen penting, yaitu yang pertama namanya convolutional layers, oke, dan juga yang satunya lagi namanya pooling layers. Nah, nanti kita akan sama-sama coba bicarakan, ini maksudnya apa, ini apa, nah, itu semua nanti akan ada di sana. Gitu. Oke. Kita agak cepat ya, supaya bisa pindah. Nah, tapi tolong diingat bahwa di awal itu arsitektur itu akan banyak sekali convolutional layer dan pooling layer. Nah, nanti seiring berjalannya seiring kita bergerak gitu ya, masuk lebih dalam ke dalam sebuah arsitektur CNN, nah nanti di akhir-akhir itu kita akan mendapatkan neural network, jaringan neural network yang biasanya disebut dengan fully connected layer. Nah, itu yang seperti yang kita pelajari di
awal-awal pertemuan kita. Nah, sekarang kita bahas dulu convolutional layers karena ini penting. Nah, jadi convolutional layers ini adalah tahapan di mana model mencoba menangkap fitur-fitur lokal. Nah, itu makanya tadi di sini ada 4 poin penting dari CNN itu ada yang pertama ada local connections. Dia akan mencoba menangkap fitur-fitur lokal. Maksudnya seperti apa? Nah, jadi kita mulai dulu ya dengan convolutional layers. Apa yang dimaksud dengan convolutional layers? Jadi convolutional layer itu sebenarnya adalah sebuah lapisan di mana nanti kita akan mencoba mengekstrak yang namanya fitur lokal dari gambar, lalu membuatnya dalam sebuah feature maps atau peta fitur. Jadi gambar kita, lalu kita akan coba petakan fitur-fiturnya, menangkap fitur-fitur yang ada di gambar itu. Nah, gitu. Jadi akhirnya kita hanya kalau kita udah bilang menangkap fitur, berarti kita hanya mengambil informasi yang penting. Informasi yang penting dari gambar kita. Jadi nggak semua data itu atau nggak semua informasi dalam gambar itu nanti akan terpakai. Hanya informasi yang penting. Nah, convolutional layers ini adalah salah satu mekanisme dalam CNN untuk mencoba menangkap informasi penting itu. Nah, bagaimana caranya? Oke. Jadi ini ya rekan-rekan, ini I di sini. Jadi ini ada matriks ya. Nah, ini adalah gambar kita. Jadi ini sebenarnya input gambar kita. Lalu nanti input ini akan dikenai oleh sebuah kita sebut sebagai filter. Nah, ini juga nanti akan disebut sebagai kernel. Nah, jadi kernel ini akan dikenai. Apa maksudnya dikenai? Jadi ini kita punya kernel ya. Kernel ini adalah matriks juga. Ukurannya adalah 3x3, bisa juga biasanya 5x5 atau 7x7. Nah, nanti kernel ini akan kita timpa. Jadi kita akan timpa di sini. Jadi akan taruh di sini. Nah, jadi nanti di sini kita akan punya, karena dari timpa ya, jadi akan ada 1, 0, 1, ya teman-teman. Lalu 0, 1, 0, lalu kita punya 1, 0, 1. Nah, kalau udah begini terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah akan terjadi perkalian elemen antara fitur yang ditimpa, bagian gambar yang ditimpa dengan nilai-nilai pada kernel kita ini. Jadi nanti 0 akan dikali 1, lalu 1 dikali 0, nah, terus 1 dikali 1, 0 dikali 0, 0 dikali 1, 1 dikali 0, 0 dikali 1, 0 dikali 0, lalu 0 dikali 1. Nah, setelah semuanya sudah didapatkan, jadi nanti ini semua hasil perkalian yang tadi, elemen wise itu akan dijumlahkan menjadi satu angka saja. Nah, sebagai contohnya yang ini. Jadi misalnya fitur kernel ini tuh kita coba hitung ya, berarti 0 kali 1, berarti sama dengan 1, ditambah 1 kali 0, 1 juga kan ya? 1, ini kalau tulis sama. Jadi 0, 0, tambah 1, tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0, karena 0 kali 1, 0 kali 0, kan? Tambah 0. Berarti hasil pemetaan dari daerah ini oleh filter kita atau kernel kita itu adalah 1. Nah, ini dia. Ini adalah nilai yang pertama. Nah, setelah itu, kalau udah selesai, ini filternya kita geser ke kanan, teman-teman. Jadi, itu yang dilakukan. Dia akan menangkap seluruh, jadi ini digeser lagi. Gerak. Nah, 1 kali ke kanan. Sebenarnya nanti kita bisa menentukan juga lewat stretch-nya. Jadi berapa banyak dia akan bergeser. Misalnya kalau kita bergeser sebanyak 1 kali, maka dia akan bergeser ke 1 kali ke kanan. Nah, sekarang dikali lagi. Jadi akan diulang lagi. Berarti 1 kali 1, tambah 1 kali 0, tambah 1 kali 1, tambah 0 kali 0, tambah 1 kali 1, tambah 1 kali 0, tambah 1 kali 0, tambah 0 kali 0, ditambah 1 kali 1. Nah, sehingga hasil dari convolution untuk bagian ini adalah 4. Nah, begitu seterusnya sampai
fitur kita ini tuh bisa filter kita ini bisa menyelesaikan seluruh gambar. Nah, dan didapatkan hasil perkalian. Nah, itu adalah proses convolution. Nah, ketika sudah begitu, dia sudah menangkap bagian-bagian yang penting. Jadi, untuk satu bagian yang ini, itu ada bagian yang penting, yaitu, nah ini dia, satu. Nanti, dan seterusnya bergeser. Nah, itu yang dimaksudkan dengan convolutional kernel. Jelas ya? Jadi, ada filter yang dikenakan untuk mencoba menangkap fitur-fitur penting yang ada dalam gambar. Kayak gitu. Nah, fitur-fitur ini yang nanti akan dipergunakan untuk nantinya komputer mencoba belajar mengenali entah itu pola, misalnya bentuk, membedakan mana buah, mana sayur, atau mana jeruk, mana apel, gitu kan, dari gambar. Nah, itu akan dipakai. Jadi dia akan mempelajari fitur-fitur itu. Karena ketika warna berbeda, ini nilai-nilai di sini akan berbeda, rekan-rekan. Ketika warna berbeda akan berubah juga, lalu ketika ada tepian, bentuk, itu akan mempengaruhi nilai semuanya, nilai pixelnya. Itu sehingga sedikit perubahan itu bisa ditangkap oleh si filter atau kernel kita ini. Nah, nanti di sini juga ada risetnya, ada berbagai jenis kernel yang bisa digunakan. Itu bisa, kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa melakukan riset, membandingkan beberapa kernel untuk melakukan suatu tugas, klasifikasi gambar, dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Gitu ya. Nah, jadi yang harus kita ketahui bahwa ini tadi ada filter yang coba ditangkap ya, ditangkap. Jadi informasi di dalam gambar kita itu kan berkumpul. Dia berkumpul di bagian-bagian tertentu, itu ada yang unik. Nah, itu akan coba ditangkap. Dan supaya bisa menangkap semuanya, maka filter kita ini harus berjalan, seluruh gambarnya itu harus dilewati. Kayak gitu, sehingga akhirnya nanti dia bisa mendapatkan keseluruhan fiturnya. Nah, itu adalah poin dari convolution. Menangkap fitur-fitur lokal dari seluruh gambar. Dengan cara tadi, menggunakan filter atau kernel. Nanti dia akan mencoba menangkap. Jadi jelas ya untuk convolution. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya rekan-rekan. Jangan ragu-ragu. Nah, berikutnya tadi kan kita udah tahu ya, di awal-awal itu ada convolution dan pooling. Nah, sekarang pooling ini apa? Nah, jadi pooling ini adalah layer juga. Jadi tadi convolution adalah layer, tapi tugasnya menangkap fitur penting aja nih, lokal, fitur penting yang secara lokal, yang berkelompok. Lalu dia cari yang paling penting dari kelompok itu yang mana, nah, lalu itu akan disimpan informasinya. Nah, si pooling ini itu dia tuh punya tugas untuk jadi setelah kita udah dapat fiturnya, nah fitur itu tuh juga bisa disederhanakan kayak gitu. Jadi dia akan menangkap makna, arti. Nah, namanya jadi fitur-fitur yang sama itu akan ditangkap, yang punya arti yang mirip itu akan ditangkap atau akan disimpan atau digabungkan atau diwakilkan dan menjadi satu nilai aja, begitu. Nah, sehingga nanti setelah hasil pooling ini juga biasanya dimensi dari gambar kita itu akan berkurang karena sudah ada penyederhanaan tadi. Jadi udah ada penggabungan perwakilan. Tuh. Nah, dan biasanya typical pooling itu biasanya adalah maksimum. Jadi nanti dia akan mencari nilai maksimum. Nanti saya akan jelaskan maksudnya seperti apa. Tapi ada juga beberapa maksimum lain, misalnya average pooling. Jadi selain maksimum pooling ada juga average pooling. Jadi sekarang kita udah tahu tadi ada convolutional layers, lalu pooling layers, dan nah ini dia. Ini penggabungannya. Jadi setelah kita tahu bahwa sebelum itu, jadi pooling itu prinsipnya sama juga seperti ini dulu. Oke, jadi pooling itu prinsipnya sama juga seperti convolution. Nah, cuman kita harus tentukan, misalnya poolingnya berapa? 2x2 atau 2 ya. Oke, berarti nah di sini lalu kalau misalnya kita max pooling, maka dia akan ambil nilai tertinggi yang ada di daerah ini. Nah, berarti ini akan jadi 4. Nah, lalu dia akan geser lagi.
Tapi gini, ada perbedaan. Kalau pooling, dia akan bergeser sedemikian rupa sehingga nggak ada overlapping. Tadi kan kalau siapa namanya? Convolution, kalau convolution layer itu ketika dia geser, ini kan ada overlapping. Jadi udah dikenain filter, tapi ketika dia geser lagi, kena lagi di daerah ini, angka yang 100. Nah itu kalau convolutions itu nanti akan ada overlapping. Tapi kalau pooling enggak teman-teman. Jadi kalau geser berarti dia akan geser gini lah. Jadi langsung pindah. Nah, sehingga nanti biasanya kalau daerah yang nggak ada ini biasanya ada padding tambahan. Nah, ini nanti dia tangkap lagi, ya maksimal berarti 4. Nah, gitu. Dan seterusnya. Jadi nanti dia akan menghasilkan gambar atau fitur yang lebih sederhana. Atau ya betul, gambar juga yang lebih sederhana. Jadi cuma menangkap informasi-informasi penting aja. Itu ya. Nah, itu pooling layers. Nah, kalau misalnya dia maksimum, dia akan ambil nilai maksimum. Kalau dia mean atau average, nah dia akan merata-ratakan. Jadi dalam 4 ini, berarti 1 tambah 4, 5, tambah 1, 6, tambah 2, 8, bagi 4. Berarti 2. Nah, gitu. Jadi nanti instead of 4, it will put or it will give 2 in the result. Atau in the output of pooling layer. Gitu. Tapi biasanya itu max pool. Nah, jadi setelah melewati convolution dan juga pooling, itu ya, yang disusun, baru bagian pertamanya itu convolutions dan pooling, baru di layer-layer terakhir, bisa 3 layer terakhir, 2 layer terakhir, 4 layer terakhir, tapi yang pasti di layer-layer terakhir kita akan menemukan yang namanya fully connected layer. Apa itu fully connected layer? Sebenarnya fully connected layer itu adalah neural network yang kemarin kita buat gitu, yang pakai persamaan Y sama dengan WX plus D, nah ada bias dan ada bobot, weights. Nah itu layer-layer terakhir itu akan diisi dengan fully connected layer yang akan mencoba mengklasifikasikan. Nah, jadi sebenarnya CNN itu arsitektur besarnya adalah bagian-bagian awal dia akan mencoba menangkap fitur lewat convolution layer dan juga pooling layer, sekaligus juga mengecilkan dimensi gambar kita, sehingga nanti beban komputasinya juga jadi berkurang kan, kita nggak perlu menghitung hal-hal yang nggak penting, nggak perlu memikirkan informasi-informasi yang nggak penting, karena convolution dan max pooling sudah membantu kita menangkap informasi fitur yang penting, sehingga nanti yang diproses oleh neural network, jadi oleh si jaringan neural network-nya atau fully connected layers-nya itu adalah bagian-bagian yang penting saja. Nah, kayak gitu. Disinilah nanti di fully connected layer ini, nanti kita akan menghitung, mencoba memprediksi, lalu backpropagation terjadi, lalu mengupdate seluruh nilai sampai mundur lagi. Kalau masih ingat cara berpikir neural network ya, jadi ada feed forward, maju sampai belakang, lalu hitung dulu loss function-nya, setelah loss function-nya dapat, nilai loss functions itu akan dipakai untuk mengupdate parameternya. Baru update-nya dibuat lagi dari belakang sampai ke depan. Nah, begitu berulang proses itu sampai kita bisa menekan atau meminimalkan nilai loss function kita. Itu proses pekerjaan yang terjadi dalam CNN itu seperti itu. Jadi ada fitur yang diekstrak lalu dicoba dikenali oleh komputer atau ya oleh program kita, oleh model kita, oleh jaringan kita, arsitektur kita. Nah, lalu diupdate lagi sehingga nanti nilai-nilai bobotnya juga bisa terupdate. Kayak gitu. Oke, jadi kira-kira itu ya ide motivasi, lalu ide dasar dari convolutional neural network. Ada bagian untuk ekstraksi fitur, convolutions dan pooling, lalu ada fully connected layer yang akan menjadi layer-layer klasifikasi. Kalau memang mau klasifikasi. Nah, sekarang CNN bisa dipakai untuk tugas-tugas yang. Nah, ini kira-kira gambaran besar dari bagaimana kita melakukan atau CNN bekerja. Jadi ini gambar kita, ini input, ini dari StatQuest ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nonton videonya lebih enak. Ini gambarnya, lalu ini ada kernel atau filter convolutions-nya kita yang dikenai. Nah, dia akan menangkap ini, lalu dia akan mengalihkan dengan filternya dia. Jadi ini
ini dengan ini akan di-filter. Nah, dan ditambahkan dengan bias. Biasanya ada bias kan, karena kan X kali W plus B. Jadi sebelum masuk ke feature map ditambahkan bias. Nah, setelah itu hasil ini akan ada masuk ke dalam yang namanya, ini masih ingat? Terputus ya, Pak?